kebaikan bisa menggugurkan dosa, tapi bisa kata Ibnu Qayyim karena keikhlasan yang dalam hatinya. Artinya seorang berusaha untuk melakukan kebaikan yang bisa dia lakukan. Ya, jangan dia sepelekan karena kebaikan-kebaikan selain dapat pahala punya fungsi untuk menggugurkan dosa-dosa, untuk menggugurkan dosa-dosa dan semaksimal mungkin meninggalkan dosa-dosa besar. Makanya saya bilang kita ini berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Dan tidak mungkin antum bisa meninggalkan dosa besar kecuali antum tahu dosa-dosa besar apa saja untuk antum hindari. Kalau antum tidak tahu bagaimana antum bisa menghindari dosa besar? Kata seorang penyair, "Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi?" Bagaimana seorang bisa menghindar dari suatu perkara yang dia tidak tahu apa yang harus dia hindari? Saya ingin meninggalkan dosa besar. Dosa besar apa? Saya enggak tahu ya. Betapa banyak orang kalau kita bilang kamu jangan melakukan syirik. Saya tidak syirik, tapi dia tidak tahu definisi syirik. Sehingga akhirnya terjerumus dalam kesyirikan karena tidak tahu definisi apa? Syirik. Jimat dianggap tidak syirik, pergi ke dukun dianggap tidak syirik, minta kepada mayat dianggap tidak syirik, nyembelih untuk jin dianggap tidak syirik, tidak tahu syirik. Dia pikir syirik itu kalau pindah agama. Maka kalau ingin bisa meninggalkan dosa-dosa besar, maka harus mengetahui tentang model-model dosa besar apa saja. Tapi ini di antara dalil tentang bahwasanya amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, misalnya, man tawadda'a nahwu wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wudu dan salat 2 rakaat, salat wudu 2 rakaat khusyuk. Ini juga menggugurkan dosa-dosa. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dengan wuduku seperti ini, itu wudu yang sempurna. Kumur-kumur, istinsyak, istinthar, sesuai sunnah. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, itu salat sunnah wudu. Atau salat yang lain tidak apa. La yuhadditsu fihi ma nafsuhu. Ketika dia salat, dia tidak pikirannya ngobrol kemana-mana. Kata Nabi, dia tidak mengajak jiwanya untuk berbicara. Berarti dia khusyuk. Kata Nabi SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi", akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka seorang berusaha kalau dia salat, mau salat duha kayak salat wudu kayak dia ambil wudu yang sempurna, dia hayati wudu tersebut, kemudian salat 2 rakaat Allahu Akbar, fokus tentang apa yang dia baca. Para ulama memberi toleransi. Kalau pikirannya kemana-mana selama masih terkait dengan akhirat, maka masih masih aman, dimaafkan. Dia salat tahu dia ingat kuburan. Dia sholat tiba-tiba dia ingat kedua orang tuanya, dia kurang berbakti. Tiba-tiba dia tentang terkait masih akhirat, maka masih dianggap khusyuk. Meskipun mungkin di luar daripada konteks apa yang dia baca. Tetapi selama pikirannya masih akhirat, dia mungkin berpikir tentang hari kiamat, tentang alam barzah, tentang kekurangannya, tentang dosa yang dia lakukan, maka ini masih dianggap khusyuk oleh syariat.